Salam dalam kasih Kristus. Saudara, tema kita Yesus mencari yang hilang. Yang dicari Yesus siapa sebenarnya? Atau apa? Mengapa sampai hilang? Atau jangan-jangan menghilang? Apakah tidak ada yang lain sehingga harus mencari yang hilang? Begitu pentingkah yang hilang sehingga harus dicari? Jangan-jangan saudara yang dicari. Tapi untuk apa? Kalau betul, bersiap-siaplah. Saudaraku, rasanya tema ini membuat kita penasaran. Oleh karena itu, mari kita temukan bersama jawabannya dalam renungan ajaran hidup. Kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu atas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus membimbing dan memampukan kami dapat memahami, menghayati dan mewujudkan dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 4 sampai dengan 7 yang tertulis demikian. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan tadi diberi tema Yesus mencari yang hilang. Bacaan kita menggambarkan seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Ia sendirian menggembalakannya di salah satu padang gurun di Palestina. Seekor dari domba-dombanya itu terpisah dari kawanannya, lalu tersesat dalam belukar. Kalau hari sudah malam, pasti domba itu akan menjadi mangsa binatang buas. Maka gembala yang mengetahui seekor dombanya hilang, segera pergi mencarinya. Melalui jalan yang sukar dan penuh duri, terus mencarinya sampai ditemukan. Setelah ditemukan, diangkatnyalah ke atas baunya dengan sukacita. Demikian juga Allah bergembira melihat seorang berdosa yang mau bertobat lebih daripada 99 orang yang tidak perlu bertobat atau menganggap dirinya tidak perlu bertobat. Yesus mengajarkan kepada orang pemungut cukai, mereka pun dapat beroleh selamat kalau mau bertobat. Berusaha dirinya supaya ditemukan oleh gembala yang baik itu. Allah mencari orang berdosa. Janganlah putus asa, percayalah pada cinta kasih Allah. Kalimat kunci Injil Lukas menyatakan bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kerinduan Allah untuk menyelamatkan yang hilang selama-lamanya. Allah dan surga bersama-sama bersukacita apabila hanya seorang berdosa bertobat dan tidak ada pengorbanan atau penderitaan yang terlalu besar untuk mencari yang hilang dan membawanya kepada Yesus.
Allah dan para malaikat di surga memiliki kasih, belas kasihan, dan rasa sedih yang begitu besar terhadap mereka yang jatuh ke dalam dosa dan mati secara rohani, sehingga pada waktu seorang berdosa bertobat, maka mereka terang-terangan bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pencarian Tuhan Yesus terhadap yang hilang sampai saat ini tetap dilakukan. Tanpa memandang siapapun kita, Dia akan membawa ke dalam persekutuan dengannya untuk diselamatkan dan menjadi warga kerajaan Allah. Sesungguhnya Tuhan Yesus senantiasa mencari dan memanggil domba-dombanya yang hilang, yaitu setiap orang yang pertama jauh atau menjauhkan dari persekutuan dengan Kristus karena sebab atau latar belakang apapun, sama seperti domba yang hilang dan tersesat di tengah belukar penuh duri. Hati-hati setiap saat binatang buas siap menerkam dan mengoyakkan tubuhmu dan mati sia-sia. Yang berarti imanmu akan mati dan tidak ada kesempatan lagi merasakan persekutuan yang indah, penuh sukacita dan damai sejahtera bersama Kristus dan nantinya bersama Bapa di surga. Maka mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, pulanglah, kembalilah kepada Gembala yang agung, yang penuh kasih. Kalau datang utusannya menemuimu dan ada kesempatan atau peluang untuk kembali, dan berjuanglah untuk mencari jalan agar dapat kembali bersekutu dengan Kristus dan domba-domba yang lain. Yang kedua, bertobatlah dari dosa-dosamu agar hati dan pikiranmu dibersihkan, disucikan sehingga dilayakkan menerima anugerah keselamatan karunia Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 3 menolong kita memahami dengan jelas. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Saudaraku, pertobatan atau perubahan yang dituntut oleh Yesus terdiri dari dua bagian, yaitu berbalik sama sekali dari segala sesuatu yang berdosa dan berpaling kepada Allah, serta melakukan perbuatan yang benar, menghasilkan perbuatan yang sepadan dengan pertobatannya. Pertobatan bukan sekedar suatu tindakan yang menunjukkan kesedihan atau penyesalan, tetapi sikap hidup yang menyeluruh. Pertobatan adalah tanggapan manusia terhadap karunia keselamatan dari Allah yang dikerjakan oleh kasih karunia dan kuasa Roh Kudus dan diterima oleh iman. Sebagai akibat hubungan baru dengan Allah, pertobatan membawa perubahan dalam hubungan antara manusia, kebiasaan, komitmen, kesenangan, dan seluruh pandangan hidup. Pertobatan merupakan bagian dari iman sejati yang menyelamatkan dan syarat mendasar untuk menerima keselamatan dan pengudusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu menolong kami. Anugerah keselamatan-Mu oleh karena belas kasihan dan kasih karunia-Mu yang harus kami jawab dengan pertobatan dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Mohon ampun atas segala kesalahan dan kekerasan hati kami yang membuat hidup kami bergelimang dalam dosa. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus taat dan setia kepadamu agar tidak tersesat kembali dan menjadi domba-dombamu yang Engkau selamatkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pertobatan, permohonan, dan ucapan syukur kami ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.